Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat otomotif dimanapun berada, pada konten kali ini kita akan coba berbagi pengalaman ya. Kita lagi ngerjakan unit Scoopy. Sahabat semua, kita lagi ngerjakan unit Scoopy yang injeksi ya, yang masih starter kasar ya, belum ACG ya, nih masih starter kasar. Nah, keluhannya nih motor itu tidak bisa hidup, datang ke sini. Nah, setelah kita periksa itu kompresi mesinnya nggak ada. Kompresi mesin nggak ada. Kemudian kita cek pengapiannya, minyak oke ya, minyak yang masuk ke injektornya oke. Kemudian pengapian businya oke, berarti kita fokus ke area mesin ya. Kita bongkar. Nah, pada saat kita bongkar itu kita analisa ya, pada saat sebelum bongkar itu ada yang aneh di mesin ini. Anehnya di mana? Itu untuk, nah, dia posisi terpasang seperti ini ya. Ini intake dan ini exhaust. Nah, tapi di rocker arm ya, atau ayam-ayamnya. Nah, ini intake. Tapi rocker armnya dipasang yang E. Yang E nya di bagian intake. Kemudian rocker arm yang kode I, yang kode I ini ya. Nah, itu dipasang di bagian exhaust. Nah, sehingga mesin tidak bisa mengaktifkan dekompresinya ya. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, di bagian asklep ya, asklepnya itu ada seperti pelatu ini ya, ini ada seperti pelatu ini. Nah, ini hubungannya itu ke rocker arm atau ayam-ayam. Nah, ini untuk membebaskan kompresi. Nah, sebentar ya, kita akan coba buka. Oke. Nah, ini teman-teman, kita hati-hati ya. Kalau dilihat secara kalau dilihat secara konstruksi nih teman-teman, rocker armnya itu hampir sama ya. Cuman itu kalau dari sisi atas ini ada bedanya di sini. Ini kayak seperti ada tonjolan besi. Kalau yang ini sama ini ya kira-kira sama. Kemudian di bagian ini nih teman-teman, bedanya teman. Nah, di bagian ini ya teman-teman. Nah, ini di pabrikan Hondanya ya, Scoopy Honda ya. Nah, itu ngasih kode. Itu yang posisi ini ini berarti exhaust, ini intake. Nah, itu kerjanya dekompresi itu yang diaturnya adalah bagian yang exhaust ya. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat ini ada bedanya. Nah, tadi pada saat kita bongkar itu yang kode E ini ya, rocker arm yang E ini dipasang air panu. Kode E ini dipasang ke bagian in dan yang kode I dipasang di bagian
exhaust ya, seperti ini ya. Nah, seharusnya teman-teman kita lihat ya, ini klep in ya, klep in, ini klep in, ini klep X ya. Nah, ini intake. Nah, itu kita pasang harusnya yang kodenya nih yang I ya, yang tidak ada seperti tonjolan besi di lingkaran ini, nggak ada. Nah, itu pasangnya di sini ya. Ini bukan bermaksud menggurui, hanya berbagi informasi dan pengalaman buat rekan-rekan senior dan juga yang mekanik pemula ya. Oke, nah karena berbagi itu indah. Nah, ini harusnya kita pasang karena dia intake. Nah, si Hondanya udah ngasih kode ya, huruf I. Nah, tadi pada saat sebelum kami bongkar, nggak tahu ya kita bongkar sebelumnya di mana pelanggannya, itu yang kode I ini itu dipasang di bagian sini, sehingga itu dia tidak bisa membebaskan kompresi ya. Nah, karena lihat ya. Nah, ini exhaust ya. Ini asklep, sorry, asklep. Nah, ini gini nih teman. Ini Honda Scoopy ya. Ya. Nah, kalau di intake sih sebenarnya nggak ada yang diaturnya. Itu dia lebih diatur ke bagian sudu-sudu daripada klep X ya. Ini ya yang kode E. Nah, itu hubungannya ke sini. Ini teman-teman. Nah, jadi dia yang pelatu pembebas kompresinya itu, dekompresinya itu hubungannya kerjanya ke sini. Ke sini. Ke ini. Ya. Jadi scaring aja teman-teman. Mungkin terlihat sama tapi sebenarnya ada beda ya. Ada beda. Nah, penyebabnya apa sih? Itu mungkin motor bisa hidup, tetapi gejalanya nanti ya, misalnya menemukan kasus seperti itu di engkol dia keras. Nah, di engkol dia keras. Terus kalau motor dipaksa starter, maka lama-kelamaan itu kita juga ada nemukan ya, karena ini masih starter kasar ya. Nah, di dalam ini ada bendiknya. Nah, itu kedudukan bendiknya itu pecah teman-teman di dalam ini. Nah, itu dikarenakan kesalahan pemasangan daripada rocker arm. Mungkin itu sih. Nah, kemudian yang menyebabkan motornya juga kehilangan kompresi itu ya biasa ya. Nah, ini ngejim ya, berat sekali dan pistonnya udah gores juga. Sip itu. Jadi untuk kendaraan Scoopy ya sejenisnya, mungkin ada juga yang Honda Beat EV ya. Nah, itu hati-hati pada saat pemasangan daripada rocker arm. Nah, yang kode di rocker armnya, nah ini teman-teman, ntar kita jelasin dulu ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini ada kode I ya. Nah, ini dipasang di intake ya. Dan dia tidak ada ini ya, beda. Nah, sementara ini yang rocker arm yang X ya, dipasang di bagian yang E, dipasang di bagian X ya. Nah, bedanya di sini teman-teman nih. Nah, ini hubungan kerja daripada pelatu dekompresinya pada asklep. Saya rasa konten kali ini itu sih cukup. Nah, kalau bongkar-bongkarnya pasti udah banyak yang tahu. Semoga video ini bermanfaat terutama buat rekan-rekan pemula. Tetap teliti, tetap fokus ya. Nah, jangan lupa ngopi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.